Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi Allah kesempatan, kemudahan, dan diberi Allah hati yang ingin untuk mencari ilmu, di mana kita pada saat ini mencari ilmunya dengan jarak jauh atau dengan media online. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini dan tidak mengurangi pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang semangat mencari ilmu. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia, kepada Ketua Himam Malang, kepada panitia pelaksana dan segenap panitia yang beberapa hari sudah menyiapkan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul menjadi amal jariah kita semuanya. Karena amal baik kita ini sekarang direkam oleh media, ya, media internal. Mungkin insya Allah akan kita masukkan di YouTube channel Mamba Usul Malang. Ya, dan itu nanti akan menjadi saksi kita dari kiamat kalau kita pada hari ini pernah berbuat kebaikan dan ketaatan dengan mencari ilmu. Mudah-mudahan simpanan kebaikan yang terekam dan bisa ditonton 10 tahun akan datang, bahkan mungkin 20 tahun akan datang, ini bisa menjadi amal yang terus mengalir, amal baik yang mengalir, yang bisa meninggikan derajat kita di dunia hingga ketika kita berada di kuburan kelak. Dan mudah-mudahan menjadi sebab diampuninya dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, langsung saja kita ke materi ya. Khilafah. Khilafah ini menarik menurut saya. Khilafah ini untuk saat ini sudah mulai berkurang karena pemerintah beberapa tahun yang kemarin ini melangsungkan persidangan tentang pembubaran HTI. Meskipun beritanya itu ada yang mengatakan sudah resmi bubar, ada yang mengatakan masih belum bubar, tidak sah. Tapi setidaknya bendera HTI sudah mulai tidak ramai seperti dulu, ya. Tapi tema yang sekarang muncul adalah tema revolusi. Revolusi ini menurut saya adalah cover lain daripada bendera yang ingin menggoyahkan bendera merah putih yang berkibar di Indonesia. Nah, ini juga harus kita kaji. Dan menariknya orang-orang yang ingin menjatuhkan bendera merah putih itu dari orang Islam sendiri, nah, itu ya, dengan cara dan dalil-dalil yang mereka pakai. Maka ini menjadi PR kita, bagaimana Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dan yang pertama dalam hukum Islam itu berbicara tentang masalah khilafah atau khilafah itu kalau dalam Al-Quran tidak ada khilafah, yang ada khalifah, ya. Khilafah nggak ada dalam Al-Quran, istilah ini tidak ada dalam Al-Quran, adanya adalah khalifah, mufradnya dan derivasinya. Kebetulan untuk tema khalifah dan khalifah ya, kan khilafah dari kata-kata khalafa yakhlufu. Untuk tema khilafah ini saya sudah melakukan penelitian sederhana, baik penelitian perspektif Al-Quran, yang mana penelitian tentang khalifah dalam Al-Quran ini merupakan hasil penelitian saya yang saya seminarkan di Padang. Jadi saya pernah ikut konferensi internasional di Padang, tahunnya lupa 17 atau tahun 18. Itu saya seminarkan di Padang, temanya tentang khalifah dalam Al-Quran. Jadi ini hasil penelitian saya, tentunya tidak ada yang sempurna dalam karya manusia, apalagi karya saya pribadi. Tapi setidaknya saya sudah berusaha untuk menggali makna khalifah dalam Al-Quran itu seperti apa. Dan untuk khalifah dalam hadis itu juga hasil penelitian saya yang didanai oleh LP2M Malang. Jadi ini hasil penelitian saya sendiri dari berbagai macam referensi yang saya kaji secara mendalam. Menurut saya, ya, nanti kita tanya jawab. Dan yang perlu kita sampaikan di sini, kita sedang mencari ilmu, di sini kita sedang mencari kebaikan, di sini kita sedang mencari ridho Allah,
Di sini kita sedang dalam rangka untuk mengetahui apa yang disampaikan Al-Quran kepada kita tentang khalifah dan juga dalam hadis tentang khalifah. Dan tentunya namanya pendapat manusia tidak menjadi absolut dan mutlak. Tentu dia mempunyai banyak varian, pemikiran, pendapat, dan mempunyai banyak sisi dan celah. Oleh karena itu, nanti kita sama-sama berdiskusi, dan tidak setuju atau setuju itu diserahkan kepada masing-masing yang bersangkutan. Di sini kita tidak menjudge, menghakimi kalau kita yang paling benar, kalau kita ini adalah tidak pernah salah, dan seterusnya. Jadi apabila ada tidak sependapat, silahkan saja, tidak harus sependapat ya, karena pendapat itu selalu berbeda, apalagi pendapatan itu jelas berbeda masing-masing orang, jadi nggak bisa dipaksakan untuk selalu sama. Selanjutnya kita langsung saja secara tekstualis dulu kita menginjak ke khalifah dalam Al-Quran. Jadi khalifah itu berasal dari bahasa Arab kholafa. Kalau ini kan tulisannya di PPT mungkin karena jadi kholafa yakhlufu. Kholafa yakhlufu ini kalau secara makna bahasanya adalah mengganti. Dalam Al-Quran kalimat kholafa yakhlufu dengan berbagai macam mustaknya atau derivasinya itu diulang-ulang Allah sebanyak 127 kali. Sebanyak 127 kali dengan berbagai macam derivasinya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun itu masuk. Tetapi penelitian ini saya fokuskan kepada makna khalifah dan jamaknya. Khalifah itu adalah mufrad, singular, dan kepada pluralnya, jamaknya yaitu dalam Al-Quran menggunakan dua jamak. Yang pertama ya ini khalifah, jamaknya Allah menggunakan khulafa, dan Allah menggunakan jamak kholaif. Ada dua jamak di sini. Nah, kata khalifah sendiri Allah mengulang-ulang. Ya, jadi sebentar, khalifah keduanya bentuk kata khalifah secara bahasa bermakna pemimpin ya. Kata khalifah dan bentuk jamaknya dalam Al-Quran sebanyak 9 kali. 9 kali. Oh iya, dan jamaknya seluruhnya 9 kali seluruhnya. Nanti akan dipreteli yaitu khalifah itu 2 kali, khulafa 3 kali, kholaif itu 4 kali. Jumlah keseluruhannya ada 9 kali keseluruhannya. Ya, jadi khalifah sendiri bermakna pemimpin secara bahasa Indonesia ya, secara bahasa Arab itu pemimpin. Tapi kita lihat dalam segi pemaknaan tafsirnya, apa itu bilang pemimpin. Kita next. Ya, kita lihat di sini. Berikut daftar ayat khalifah baik dalam bentuk tunggal maupun jamak. Yang pertama, kata khalifah diulang Allah 2 kali. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang kedua, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Ya, wahai Daud, kami jadikan kamu sebagai khalifah, pemimpin. Apa itu pemimpin atau yang lainnya maknanya khalifah? Tapi secara bahasa ini karena PPT disingkat ya, disingkat jadi maknanya terbatas. Ini saya juga nanti sepertinya bisa dilacak di Google hasil jurnal saya. Ini sudah masuk di itu repositori Win Malang itu ada. Jadi nanti kalau mau melacak tulisan saya lengkap, klik aja repositori Win Malang ya. Nanti klik Nasrullah pakai O. Nanti tadi kata kunci N Nasrullah, klik nanti semua karya saya ada di situ. Itu lengkapnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya, kata khalifah ini sesungguhnya kalau dilihat dari beberapa tafsirnya, kesimpulannya ya, kesimpulan dari Syekh Zuhaili, dari tafsir Al-Qurtubi, dari tafsir-tafsir yang lainnya, kata khalifah ini mempunyai makna adalah pengganti, tapi pengganti dalam hal kekuasaan, lebih fokus kepada kekuasaan. Ya. Jadi ini hasil penelitian dari berbagai macam tafsir yang saya baca. Untuk lebih detailnya tafsir apa saja ya, termasuk Syekh Zuhaili yang saya nukil ya, Nasir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi dan seterusnya, itu punya kesimpulan apa? Khalifah ini bermakna pengganti dari sebelumnya. Jadi orang sebelumnya, tapi kalimat khalifah ini lebih spesifik ya, menegakkan hukum dan menjalankan urusan-urusan tertentu yang bersifat kekuasaan. Ini kesimpulannya dari beberapa tafsir yang saya baca ya, bukan bermakna penguasa atau pemimpin secara mutlak gitu, tidak. Tapi karena khalafah yakhlufu nanti bisa lihat di kamus artinya mengganti. Jadi khalafah itu yang mengganti. Jadi khalifah itu pengganti. Nah, kalau dalam khalifah ini konteksnya apa? Pengganti. Maka khalifah di sini mengatakan kalau dalam tafsir, manusia itu ternyata bukanlah penghuni pertama di muka bumi, tapi ada namanya Banul Jan.
Banul Jan ini orang yang sebelum manusia menghuni bumi. Dan manusia ini menjadi pengganti daripada Banul Jan tadi. Nah, sebagai mengelola dunia. Jadi dunia ini yang mengelola manusia. Karena khalifahnya dunia ini manusia. Fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka dari situ jin ya, makhluk gaib, setan, makhluk luar angkasa tidak akan pernah bisa menguasai dunia, tidak akan pernah bisa. Jadi dunia ini baik buruknya apa kata manusia. Meskipun jin bisa ketika kadang-kadang ya manusia kena jin bisa meninggal dunia misalkan, tapi jin nggak pernah bisa menang secara universal dengan manusia. Maka tempat angker kayak apa? Kalau manusia turun tangan itu nggak ada yang angker lagi, dan gitu ya. Jadi nggak ada ceritanya kalau ke tempat angker nggak bisa dibuat mall, nggak ada. Pasti itu ada solusinya dan jin nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Sekarang manusia punya hak prerogatif dari Allah untuk menguasai dunia sebagai pengganti makhluk sebelum itu Banul Jan. Maka malaikat kan tahu, ya Allah kenapa engkau ciptakan manusia yang selalu membuat keonaran? Karena sebelum manusia itu membuat onar gitu. Makanya malaikat protes bahasanya. Ya. Artinya bertanya kepada Allah. Sama juga dengan wahai inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Nah, ini juga Nabi Nuh sebagai penguasa, pemimpin sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi supaya tidak terlalu banyak. Kata next. Nah, kata khulafa sekarang. Khulafa ini Allah sampaikan bukan 3 kali. Idz ja'alakum khulafa'a. Khulafa ini apa? Pemimpin yang bersifat jamak. Jadi banyak yang kalian semua jadi pemimpin, gak satu orang. Ya. Yang kedua juga dalam surat selanjutnya, wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a mim ba'di 'ad, setelah kaum 'ad. Kalau yang pertama kan kaum setelah Nabi Nuh ya, mimba di kaum Nuh. Kalau yang kedua setelah kaum 'ad. Yang ketiga setelahnya adalah wa ja'alukum khulafa ard. Kamu semuanya itu menjadi, kalau penafsirannya terjemahnya ya pemimpin. Tapi kalau tafsirnya adalah pengganti di muka bumi. Pengganti apa? Orang sebelumnya. Jadi kita semua ini pemimpin. Buktinya apa? Kullukum mas'ulun, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi setiap kita itu pemimpin, minimal kita sampai diri kita sendiri kan begitu. Dan dunia ini tergantung pemimpin yang lain, tergantung manusia sebagai penguasa dunia. Sebagai apa? Pengganti Allah dalam mengelola dunia. Contohnya, Allah ketika ngasih kita rezeki, Allah sangat jarang memberikan uang langsung dari langit turun, jarang sekali. Kalaupun ada itu mungkin satu dari satu ya, atau hanya orang tertentu saja yang bisa seperti itu. Pasti Allah memberikan kita rezeki lewat orang lain. Jadi manifestasi ya bentuk Asmaul Husnanya Allah itu Allah wakilkan kepada hambanya. Seperti ketika Allah membunuh orang itu kadang-kadang nggak langsung mati ya, sering sekali dibunuh sama orang lain. Nah, dia juga wakil Allah dalam membunuh dia. Allah punya sifat al-mumit yang mematikan. Allah juga punya sifat ar-razzaq. Jadi kalau kita sering ngasih orang rezeki, berarti kita sedang menerjemahkan sifat Allah razzaq dan kita menggantikan Allah. Nah, gitu. Maka manusia itu sebagai pengganti Allah. Jadi kalimat khalifah itu adalah pengganti. Manusia di muka bumi sebagai pengganti Allah. Setiap diri kita. Huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Jadi dunia ini bisa menjadi ramai dengan kehadiran manusia sebagai penggantinya Allah. Tetap manusia tidak bisa menciptakan, manusia itu hanya bisa mengelola ciptaannya Allah. Setiap hasil dunia ini tidak pernah ada hasil cipta manusia, yang ada hasil karya pengembangan dari bahan mentah yang Allah berikan. Seperti besi, jadi mobil, jadi bangku, jadi pagar, dan seterusnya. Tapi bahan mentahnya dari Allah. Nah, manusia apa? Manusia ini pengganti Allah untuk mengelola dunia. Dan itu sudah dipasang sama Allah kepada kita. Sudah, kita lagi sebentar. Kesimpulan dari kata khulafa ini dari berbagai macam tafsir ya. Semuanya ini menurut At-Tabari yang digunakan untuk makna yang sama, itu pengganti. Jadi kesimpulannya makna khulafa atau khalifah itu pengganti. Hanya saja kalau khalifah itu pengganti yang lebih spesifik dalam hal kekuasaan. Kalau khulafa ini umum. Khulafa al-ard wa yaj'alukum khulafa al-ard. Kita lanjut lagi. Next. Kata khalaif 4 kali ya, urut. Jadi huwa huwallazi ja'alakum khalaifal ardh. Juga pengganti di bumi. Kamu semua menjadi khalifah di bumi, kamu semuanya, tidak terkecuali. Yang surat selanjutnya summa ja'alnakum khalaifa fil ardh. Sama ini juga. Di bumi umum ya. Yang ketiga selanjutnya surat At-Taubah ya.
fakadzabuhu ila akhirih wa ja'alnahum khalaif. Yang terakhir, keempat ini apa? Kita lihat kalimatnya huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardh. Maka kesimpulan dari makna khalaif ini setelah saya baca dalam beberapa tafsir yang kelas dan kontemporer, ini semuanya mengerucut apa? Kata khalaif digunakan Allah untuk makna arti pengganti dari kaum umat sebelumnya. Itu sudah tafsir ini, baca sendiri ya. Nanti kalau seumpama dari antara peserta ini ada yang menemukan tafsir yang berbeda dengan saya, silakan hubungi saya atau panitia ya. Nggak apa-apa. Nanti tunjukkan screenshotkan tafsirnya mana gitu. Kita kan harus berbasis tafsir. Kita nggak bisa menafsiri Quran nggak tanpa tafsir. Kalau kita menafsir tafsir mesti keliru, mesti nggak pakai enggak, mesti keliru ya. Kalau kita nggak pakai tafsir, bisa-bisa pekerjaan kita ini malah membunuh orang. Dalam Al-Quran Allah berfirman apa? Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah orang kafir dimanapun kamu menemukannya. Ini kalau ada tafsirnya, kita pekerjaan kita ngasah pedang saja. Nah, ini kan problem masalah ini. Jadi harus pakai tafsir. Dan masih banyak lagi ayat yang harus pakai tafsir. Kalau nggak tafsir, mesti salah. Nah, gitu ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Next. Nah, ini sudah ada apa? Panitia sudah membuatkan PPT. Yang buat PPT panitia. Nah, yang tulis quote-nya saya. Jadi Ibnu Manzur mengatakan khalifah itu artinya apa? Menggantikan orang sebelumnya, jamak dari khalifah. Itu ya. Al-Maraghi ini sering dirujuk para mufassir klasik modern merujuknya ke Al-Maraghi karena Al-Maraghi lebih banyak kepada tafsir ini ya, tafsir mufradatnya sering dikupas dengan baik oleh Al-Maraghi. Beliau juga menjelaskan khalifah adalah orang yang menggantikan Allah dalam menjalankan perintah-perintahnya dan urusan-urusannya. Contohnya kalau ada orang melanggar ya, mencuri potong tangan, ini yang memotong kan bukan Allah, hakim. Tapi kenapa sekarang nggak dipotong tangan yang masuk penjara? Itu sebenarnya lagi nanti ya. Kalau sekarang dibahas nggak selesai. Az-Zuhaili yang dibahas Zuhaili, khalifah artinya apa? Orang yang menggantikan orang sebelumnya dalam hal menjalankan dan menegakkan hukum. Nah, ini sudah kita lagi. Next. Ini mengulangi lagi aja ya. Khulafa juga sama. Imam Tobari, Syekh Zuhaili. Kalau Syekh Zuhaili ini imam modern, baru wafat tahun 2 atau 3 tahun yang lalu. Syekh Tobari dikatakan sebagai Abul Mufassir, bapaknya para tafsir, Bil Ma'thur, terutama dalam tafsir Bil Ma'thur. Al-Qurtubi ini yang paling legendaris karena beliau ini punya kitab Al-Jami' Ahkamul Quran. Kitab rujukan dalam hal hukum itu Al-Qurtubi. Ya, Ibnu Katsir ini juga seorang mufassir yang sekaligus muhaddis. Jadi sampai-sampai kadang mengatakan lebih banyak sanad hadisnya daripada tafsirnya sebagiannya. Karena seorang ahli hadis juga. Maka saya nukil beberapa penafsir yang saya anggap sudah populer dan sudah diakui kepakarannya, bukan tafsir-tafsir yang baru muncul lalu kemudian tenggelam lagi, bukan ya, bukan tafsir-tafsir orang yang habis jualan apa itu, jualan apa, pokoknya gitulah, lalu kemudian masuk Al-Quran ini nggak cocok, nggak punya basic tafsir kok masuk Al-Quran ini kacau. Kita lanjutkan lagi, kata khulafa dalam Al-Quran 3 kali, berapa? Makna yang sampai pengganti. Az-Zuhaili juga pemimpin sebelumnya. Al-Qurtubi sebagai apa? Khulafa, dan ini ada surah Al-Quran adalah penduduk atau penghuni. Bahkan Al-Qurtubi mengatakan khulafa ini penduduk, bukan pengganti. Ibnu Katsir apa? Keturunan Nabi Nuh, pengganti sebelumnya. Jadi kesimpulannya ada di makna pengganti. Ini para mufassir ya. Kita next lagi makna khulafa. Lalu kemudian makna khalaif. Makna khalaif juga tidak jauh beda dengan sebelumnya. Next. Ya. Oh ini masih apa ini? Az-Zuhaili menegaskan bahwa khalifah dalam ayat tersebut yang dimaksud dengan khalifah adalah Nabi Adam. Tafsir Az-Zuhaili ini mirip dengan pendahulunya itu Syekh Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf yang mengatakan bahwa khalifah ini adalah Nabi Adam. Dari beberapa penafsiran arti kata khalifah, para ahli tafsir tidak mempunyai perbedaan signifikan dalam memberikan arti khalifah, yaitu pengganti Allah atau malaikat atau orang sebelumnya atau lainnya dalam menegakkan hukum atau urusan tertentu di bumi. Next. Ya. Makna khalaif sekarang. Nah, makna khalaif ini penggunaan kata khalaif dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Para mufassir menyebutkan bahwa khalaif merupakan jamak dari khalifah. Berkaitan dengan semua penggunaan kata ini, Syekh Az-Zuhaili memberikan tafsir bahwa semua manusia adalah khulafa dalam arti saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Setiap generasi merupakan pengganti dari generasi sebelumnya. Jadi tidak tertentu. Artinya ayat ini tidak berbicara tentang masalah khilafah, tidak bicara tentang masalah orang itu harus di negara harus punya khalifah, itu tidak, nggak ada hubungannya dengan itu. Itu jauh. Nanti ada bahasa sendiri itu.
Ini intinya khalifah di sini jangan dipelesetkan mendirikan negara khalifah, itu enggak ada hubungannya dengan menegakkan khilafah, itu enggak ada hubungannya. Ini hanya hubungan dengan kamu itu pemimpin kan, gitu aja sebenarnya. Kamu semua itu penggantian, gitu aja. Bukan kok harus punya khalifah, enggak ada sebenarnya. Saya sudah baca dalam tafsir Al-Qurtubi juga bahwasannya di situ dijelaskan dengan panjang lebar. Ayat ini sering sekali menjadi bahan tesis atau mungkin skrip. Saya jelas tesis sudah saya tahu, saya pengujinya. Itu dijadikan legalitas mereka mendirikan negara khilafah. Ya, ayat yang Al-Baqarah tadi itu, khalifah itu. Dan ternyata Al-Qurtubi memang menjelaskan, jadi negara itu harus punya khalifah, punya menteri, punya macam-macam detail. Tapi kita lihat sendiri tafsir Al-Qurtubi, dengan saya cek dengan kitab Nizamul Hukmi fil Islam tentang masalah negara khalifah kayak gimana, itu berbeda juga susunannya, randomnya beda. Mungkin menterinya itu beda sih. Menteri Auqaf, Menteri Perdagangan itu beda, komposisinya beda. Jadi apa? Untuk komposisi itu nggak ada kepastian dari Al-Quran. Al-Quran nggak pernah bilang masalah itu. Yang ada adalah kamu pemimpin. Kalau dalam ayat ini loh ya. Nah, untuk masalah setiap orang harus punya pemimpin, ya itu beda lagi. Nanti kita bahas dalam mana hadis. Kesimpulannya pokoknya ayat yang sering disetir oleh orang-orang yang wajib khilafah itu sama sekali di kalangan mufassir bukan nggak ada hubungannya dengan negara khilafah atau pentingnya wajibnya mendirikan negara khilafah, nggak ada itu ya.